Triton UTM, selamat sore. Balik lagi bareng aku, Ali Wafi sebagai host dalam sesi OMA, obrolan mahasiswa. Nah, pada sore kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menjadi inceran beberapa mahasiswa atau bahkan semua mahasiswa, bukan lain yaitu adalah beasiswa. Tapi pada sesi kali ini kita bukan sekedar beasiswa biasa, melainkan kita akan membahas sharing session terkait beasiswa tentang Gen B atau Generasi Baru Indonesia. Nah, banyak yang mikir Gen B itu beasiswa yang hanya sekedar membantu, sekedar finansial. Padahal nyatanya Gen B itu bukan hanya sekedar membantu dari segi finansial, melainkan dalam relasi, pengalaman, skill, dan masih banyak lagi. Nah, biar nggak cuma nebak-nebak, kali ini aku datengin salah satu narasumber spesial, salah satu penerima beasiswa Gen B. Baik, kita langsung saja bersama Kakak Dito. Selamat sore Kak Dito. Halo, selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu ke Tretan UTM? Oke. Halo Triton UTM, perkenalkan aku Varian Didik Rwanda, mahasiswa aktif S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, gimana kabar Kak Dito untuk sore ini? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Oke, jadi nanti untuk sharing session kali ini Kak Dito akan menjadi narasumber. Jadi nanti Kak Dito sharing ke teman-teman. Jadi Tretan UTM nanti bakal mendengarkan dan juga mencari tahu informasi terkait Gen B itu di Kak Dito. Sudah siap Kak Dito? Oke, sudah siap tentunya. Oke ya. Kita ada beberapa pertanyaan dari Tretan UTM terkait session omah atau obrolan mahasiswa. Nah, yang pertama nih, terkait makna beasiswa Gen B bagi mahasiswa. Selama ini eh, teman-teman mahasiswa itu taunya beasiswa itu hanya sekedar membantu dalam segi finansial, bukan tidak dalam bentuk uang atau yang lain-lainnya. Nah, kalau di Gen B sendiri itu katanya lebih dari itu. Dan ada juga pengembangan diri, relasi. Menurut Kak Dito, sebenarnya jadi bagian Gen B itu maknanya apa sih gitu? Dan seberapa ngaruh ke cara berpikir Kak Dito dan berpengaruh di karakter Kak Dito setelah menerima Gen B kita. Oke. Mungkin sebelum lebih dalam ya pembahasannya kita Boleh. ngobrol sebelum lebih jauh mungkin kita saya mau disclaimer dulu aja Boleh. sebelum menjelaskan. Jadi di sini mungkin di UTM itu banyak ya tentunya untuk beasiswanya mulai dari KIP, terus kemudian ada yang cukup, saya rasa di beasiswa ini dia cukup terkenal ya. Gitu, ada Jarum juga cukup populer gitu, terus ada juga beasiswa dari pemerintah masing-masing daerah, kemudian Basnas dan lain sebagainya banyak. Tapi yang saat ini menjadi menurut saya ini yang beasiswa yang sangat populer itu dari BI begitu, karena secara kuantitas itu banyak sekali penerimanya dari UTM begitu. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ya, yang mana itu terpusat di setiap daerah itu kan ada Bank Indonesia. Jadi benar. UTM ini dinaungi oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur begitu. Baik. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini isinya mahasiswa-mahasiswi begitu ya, terkhusus di UTM ini banyak sekali, dan alhamdulillahnya tahun lalu 2025 sampai tahun saat ini 2026 itu sebanyak 75 mahasiswa gitu yang 75 mahasiswa. Iya betul. Jadi saya rasa itu cukup banyak ya untuk di 7 fakultas ini ya di UTM gitu. Dan selain teman-teman mendapatkan bantuan finansial, di situ teman-teman dinaungi dalam komunitas Generasi Baru Indonesia. Jadi ada komunikasi. Iya, betul. Benar. Saya rasa di beasiswa-beasiswa yang lain juga ada ya. Kayak misal KIP itu ada. Ada benar. Iya, Ada misal KIP ada ikatan komunikasi bidik misi. betul, bidik misi. Kemudian Jarum juga ada, kemudian yang lain juga ada. Nah, di sini nih ada yang namanya Gen B. Gen B juga diisinya orang-orang mahasiswa menerima beasiswa Bank Indonesia begitu. Baik. Nah, di situ di Gen B sendiri itu teman-teman ketika mendapatkan atau menjadi bagian penerima beasiswa Indonesia itu wajib untuk menjadi bagian dari Gen B begitu. Wajib ya. Iya, jadi setelah mendapatkan awardee penerimaan beasiswa wajib mengikuti Gen B. Nah, di Gen B ini tentu tidak mendapatkan bantuan finansial aja untuk beasiswa BI ini gitu. Apa itu Kak?
banyak sekali ya tentunya. Boleh boleh Iya, diceritakan. mungkin sedikit mungkin ada salah satu, pelatihan. Pelatihan. Iya, pelatihan terkait dengan soft skill dan juga hard skill-nya teman-teman Genbi. Nah, ini yang dicari oleh mahasiswa gitu. Jadi, eee, ini menurut saya juga sangat populer programnya dan juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa ketika nanti menuju persiapan karir begitu ya, Kak. Oh, baik baik Jadi baik, benar waktu benar. itu pelatihannya itu tentang manajemen resiko. Oh, Nah, itu heeh. tentu membantu sekali ya untuk Iya, jenjang persiapan benar. karir teman-teman nanti. Terkait, K3 ya, bukan? Iya, hampir Oh, sama hampir Kak, juga sama ya? manajemen resiko ya. Oh, benar benar. Kemudian ada juga pelatihan public speaking begitu. Oh, Nah, mhm. itu yang menjadi, program yang diidam-idamkan teman-teman begitu. Karena saya rasa, mahasiswa ya, itu, untuk mengikuti jenjang kepelatihan itu harganya cukup mahal begitu, Kak. Benar Tuh, benar. makanya di kemarin itu teman-teman mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia ini hanya berangkat saja, semua difasilitasi begitu. Oh, baik baik baik. Kalau bertanya tentang karakter, Iya, saya satu, kata yang heeh, ingat di dalam benak saya itu energi. energi. Karena di situ kami, eee, mengolah energi dengan beberapa subdivisi yang ada, yang mencakup ada beberapa divisi yaitu 6. Tapi lebih spesifiknya itu fokusnya ke sosial masyarakat, Heeh. lingkungan hidup, ekonomi kreatif, sama, eee, kesehatan dan pendidikan, Oh, kesehatan dan pendidikan. Jadi ini yang menjadi program atau isu-isu yang kami angkat dan itu dikategorisasikan dalam bentuk program kerja begitu. Jadi selain kita aktif dalam pelatihan yang disediakan oleh Bank Indonesia, benar. kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan itu yang sasarannya itu masyarakat umum dan mahasiswa di sekitar kita Baik begitu, baik Kak. baik. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi, dari Kak Dito sendiri itu bukan hanya sekedar menerima finansial ya, Iya betul. tetapi juga ada pelatihan, terus Iya, juga ada relasi, bahkan ada kegiatan yang langsung sasarannya ke masyarakat langsung. benar sekali. Jadi selain ke sosial juga persiapan untuk karir juga Iya, dipersiapkan. juga Oh, dipersiapkan. baik. Oh, oke oke oke. Nah, ini ada topik kayak yang kedua nih Kak Dito. Iya, gimana? Yang topik keduanya ini terkait benefit nyata dari Genbi. Kalau kita ngomongin Genbi, itu pasti banyak banget langsung terpikirkan dari beberapa mahasiswa itu benefitnya itu ya. Iya Tapi betul. kebanyakan cuman lihat dari finansialnya saja. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri nih, Kak Dika sendiri nih ya, benefit yang paling kerasa itu apa aja sih? Dan baik itu dari skill atau relasi atau mungkin pengalaman yang nggak semua orang bisa dapetin. Jadi ini tuh pengalaman yang hanya ada di Genbi gitu. Boleh Iya, diceritakan di sini. oke. Mungkin kalau dari benefit di luar dari bantuan finansial itu Mhm. tentu pertama itu jejaring sosial. Jaringan sosial ya? Iya. Jadi di sini nih meskipun, selingkup kampus UTM saja 75 orang 75 itu, orang? meskipun beda fakultas itu di luar itu ada lagi. Jadi Oh. ada kami itu Genbi di kampus yang lain, itu terkoneksi dengan baik Mhm. begitu. Bahkan program kerja aja ada yang bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain Genbinya Oh, begitu. baik baik. Jadi ini saya rasa, cukup fantastis ya terkait Mhm. dengan jejaring sosial untuk menambah relasi ya. Istilahnya kalau mahasiswa sekarang kan harus menambah relasi yang sebanyak-banyaknya Bener begitu. banget. Nah itu, jadi ada kalau, di Bank Indonesia Jawa Timur sendiri itu ada 9 kampus. Jadi kita Mmm. itu Genbi di sini 75 orang ini, terkoneksi dengan kampus-kampus yang lain sama dengan Bener penerima-penerima beasiswa Bank Indonesia yang sama begitu. bener. Jadi ini, relasi yang tidak mungkin didapatkan oleh Oleh semua teman-teman. orang. Iya Oke, betul. bener bener. Jadi Jadi waktu itu mungkin kalau sedikit boleh cerita ya, boleh banget. pada tahun 2024 itu ada leadership Mhm mhm. praktis gitu ya di barak gitu. Jadi Oh, semua mahasiswa Genbi itu masuk barak, heeh. dididik dan Di dibina oleh TNI Oke oke gitu ya. oke. Jadi di sana itu dari kampus UTM itu dipencarkan semua, jadi Oh, digabung dengan kampus-kampus oke yang oke. lain. Jadi nggak yang satu kelompok di Iya betul, oh, jadi bener satu bener. kelompok dengan satu Menarik menarik. kampus yang lain. Mhm. Bahkan tidurnya pun sama-sama bareng-bareng dengan kampus yang lain. Jadi kita kita tidak Merasa saling kenal dengan oh, teman-teman sendiri yang dari UTM gitu ya. jadi ada orang-orang baru di Iya betul, kampusnya. dan di sana akan terjadi, cerita dan mendapatkan pengalaman. Itu sih yang Mhm. menurut aku paling ingat dan Iya. seru sekali kita dapat teman dari kampus-kampus yang lain, tentu yang kampus-kampus yang ada di Jawa Timur begitu. Baik baik.
Jadi gitu teman-teman, bukan hanya sekedar relasi yang untuk anak UTM saja ya. Iya, betul Berarti sekali. di Genbi ini ada relasi dari kampus-kampus di seluruh Jawa Timur. Iya, bahkan senasional terkoneksi. Iya, ada senasional. grupnya sendiri tuh Genbi senasional Oh, gitu. jadi seluruh Indonesia di Iya. beberapa kampus ada dalam satu grup itu Kak ya. Betul sekali ya. Berarti relasinya sangat kuat di Genbi nih ya Kak ya. Iya, itu yang Oke. Itu menjadi salah satu pertanyaan dari teman-teman sih Kak, karena memang banyak orang ngira itu Genbi itu hanya sekedar dapat finansial, tetapi bukan itu aja. Pengalaman yang paling berharga itu adalah relasi ya Kak ya. betul sekali relasi. Oke, selanjutnya terkait itu tadi kan banyak nih ya Kak, kita dipertemukan dengan beberapa karakter seseorang gitu dalam Iya. satu organisasi Genbi gitu misal atau komunitasnya. Nah, namanya kalau kita bertemu dengan orang banyak atau berkumpul dengan orang banyak, itu pasti ada tantangannya kan Kak ya. Iya. Nah, selama Kakak di Genbi, pernah nggak sih Kak Dito ini mengalami momen yang cukup berat atau menantang? Terus di situ apa yang akhirnya Kakak pelajari sampai bisa ngebentuk diri Kak Dito sekarang? Oke. Ini masalah pressure diri ya. Benar, mungkin Jadi salah satunya itu ya. iya. Mungkin yang pertama di luar dari Genbi dulu mungkin ya. Boleh. Sebelum masuk seleksi beasiswa ini mungkin ini dialami teman-teman. Dan ini juga nanti bahkan akan dialami oleh teman-teman nanti selanjutnya yang akan mau mendaftar begitu. Yang pertama itu dari saya sendiri itu dari bidang keilmuan bahasa sastra. Ingin mencari beasiswa, ingin mendaftar beasiswa begitu. Nah, sedangkan notabene di sini beasiswanya adalah Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia ini merupakan bank sentral begitu Iya ya. benar. Jadi semua seleksi itu harus paham terkait mengenai kebijakan dan juga program kebank sentralan. Nah, di sisi lain, saya di sini bidang keilmuannya adalah bahasa dan sastra begitu. Jadi itu sangat nggak satu arah gitu ya. Iya, nggak satu arah dan selaras atau sejalan gitu ya. nggak relevan. Jadi Benar. itu mengharuskan saya untuk belajar mengenai kebank sentralan. Nah, ini yang membuat pressure ya, cukup pressure bagi saya karena kebank sentral ini cakupannya lumayan luas juga. Benar. Maka untuk mendaftar beasiswa tersebut harus mempelajari tentang kebijakan dan juga program kebank sentralan. Itu yang pertama sebelum teman-teman memasuki calon atau pendaftar. iya, gitu ya. sebelum Oke. calon pendaftar begitu. Yang kedua, di sana itu memang seperti yang teman-teman ketahui ada yang namanya kampus PTN, ada yang namanya kampus PTS, iya. Dan ada yang kampusnya itu istilahnya top gitu ya. Top 1, top 2, top 3 gitulah. Kampus terkenal dan populer ya. Cukup unggul kampusnya. Nah, di sana itu teman-teman itu memang ada yang namanya kampus PTN PTS. Di sana tidak ada yang namanya membedakan status sosial. Jadi sama-sama bareng, kalau nggak ada, oh aku dari kampus negeri. Jadi nggak ada senioritas kalau Iya, nggak ada. Nggak ada kampus ini, nggak kampusnya terkenal enggak. Iya, terkenal iya. gitu. Oh nggak ada. Nah, Benar. ngiranya itu waktu itu, oh mereka itu kampus-kampus terkenal ya. Mungkin nggak bisa nih komunikasi dengan kita. iya, Nah, benar, ternyata malah mereka itu lebih welcome dengan semuanya gitu. Ternyata memang karakteristiknya teman-teman Genbi seperti itu gitu, saling terbuka sama yang lain. Nah, itu yang menjadi negatif thinking saat awal. Kiranya gitu iya, oh berarti kita ya. dari kampus ini Dari kayak kampus yang nggak akan cukup. dikenal deh ya. Ternyata mah di sana welcome semua dari baik. 9 kampus itu. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ternyata di sana lebih terbuka gitu. Oke. Itu serunya di situ. Baik, mungkin ke pressure untuk persiapannya ya. Iya, Awalnya betul. dari kakak yang bahasa sastra masuk ke perbankan gitu, agak Iya. bikin shock gitu ya. Oke, nah terkait itu tadi kan untuk masalah atau tantangan kakak ya. Jadi Kak Dito sendiri sampai sekarang itu yang menjadi hambatan atau pengalaman kakak yang nggak bakal dilupain gitu. Iya, benar. Terkait ini masuk ke tips lolosnya bagi teman-teman calon pendaftar Genbi nih Kak. Ini pasti lagi banyak kan yang nungguin terkait pendaftaran atau bahkan akan daftar gitu. Iya. Mahasiswa yang pengen daftar Genbi tapi masih minder atau bingung mulai dari mana. Salah satunya mungkin karena kita bukan dari kampus top gitu. Mungkin itu salah satu exposure pressure yang akan yang dirasakan oleh mahasiswa yang lain. Kalau dari Kak Dito sendiri nih, ada nggak sih tips atau strategi biar peluang lolosnya lebih besar untuk mendaftar Genbi? Tidak lain mungkin ada 2 kata, belajar dan berusaha ya. Oke, benar. Tapi selain itu kita harus paham juga teknisnya. Untuk paham teknis ini harus tahu terkait dengan jenjang alur seleksinya itu harus tahu. Itu salah satu menjadi poin penting untuk
peluang lolos besarnya begitu. Mhm mhm mhm. Yang pertama itu mungkin ada seleksi administrasi. Nah, di Mhm. seleksi administrasi itu banyak dokumen-dokumen yang penting. Mhm? Nah, harus dilengkapi semua. Nah, case yang terjadi tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang nggak lengkap dokumennya Oh, gitu. jadi banyak yang bolong Iya betul, administrasinya. administrasinya banyak yang bolong. Nah, itu menjadi tantangan terbesar Heeh begitu. heeh heeh. Jadi administrasi itu kalau bisa itu semua dilampirkan meskipun di situ ada keterangannya opsional begitu. Oh, baik Bisa baik. heeh, jadi Bisa kalau iya, bisa bisa enggak gitu. betul, kalau bisa semuanya itu Jelang. dilengkapi. Mungkin kalau, satu contoh mungkin sertifikat ya. Iya benar. Sertifikat di situ keterangannya sertifikat sertifikat penghargaan dan prestasi. Mhm. Nah, teman-teman pikirannya bahwa sertifikat tersebut itu banyak yang nggak punya gitu loh. Padahal Mhm. mungkin sertifikat mengikuti seminar itu bisa dilampirkan begitu. Oh, Jadi baik. sertifikat keorganisasian, SK kepengurusan, Pengurusan, nah itu bisa dilampirkan begitu. oh, baik Nah, baik salah baik. tangkapnya teman-teman itu dikira sertifikat prestasi yang kayak juara satu, Mhm, juara benar 2. benar. Nah, itu gitu. Jadi, sertifikat itu kalau bisa itu wajib Mhm mhm. karena memang di sana itu untuk proses administrasi itu semua dipertimbangkan dari, kondisi keluarga yang Mhm. terstruktur atau enggak, kemudian dari selip gaji orang tua, penghasilan, Baik baik. kemudian dari prestasi, kemudian latar belakang kemahasiswaan, kemudian, bakti apa saja yang pernah diikuti, Diikuti. ya di selama menjadi mahasiswa gitu. Baik baik. Itu kurang lebih. Itu yang pertama untuk administrasi, Mhm. jadi harus lengkap. Baik baik. Kemudian untuk selanjutnya ketika dinyatakan lulus administrasi, Mhm? teman-teman akan mengikuti seleksi interview. Mhm. Nah, ini cukup pressure interview. Benar. Karena bukan interview yang biasa-biasa aja gitu Heeh. ya, Kak, ya. Di Oh. sana, ternyata ditanyain tentang ya seputar kebank sentralan gitu, tentang Mmm. latar belakang diri, tentang pengalaman yang pernah didapatkan selama menjadi mahasiswa. Nah, itu Mhm. dikaitkan dengan tujuan Kita. diri, iya, Oh, kenapa baik. kok ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia, Benar benar sih. gitu. Jadi semuanya itu harus, termaktubkan, semua harus terkoneksikan Heeh, begitu. benar. Terkait pengalaman apa, misal terkait dengan bakti sosial di masyarakat. Nah, itu Mhm. bisa dikaitkan dengan, ketika teman-teman nanti akan menjadi bagian dari GEMBI itu ngapain gitu. Oh, baik baik Jadi baik. semua, pengalaman yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan itu Mhm harus mhm. dimaktubkan, harus dikoneksikan dengan program-programnya GEMBI atau Bank Oh, Indonesia gitu. Nah, baik. itu salah satu yang menjadi tips besar untuk lolos. Oh, baik baik. Jadi pengalaman diri lah, lebih ke Pengalaman latar diri. belakang dan pengalaman diri begitu. Baik. Menselaraskan pengalaman diri dan tujuan masuk dari Genbi ya. Iya. Oke. Itu tadi tips dan trik dari Kak Dito selaku, mahasiswa yang menerima beasiswa Genbi ini. Selanjutnya, terkait mahasiswa yang udah lolos Genbi nih Kak. Di Genbi itu sekarang kan mahasiswa dituntut untuk, punya personal branding. Mhm. Karena memang nggak, mmm, 1, 2 perusahaan yang melihat ketika kita mendaftar atau akan menjadi perusahaannya itu kan melihat dari personal branding kita. Iya. Nah, menurut dari Kak Dito sendiri ini, Genbi ini bisa menjadi salah satu pembantu dalam ngebangun image atau branding diri, kita menjadi lebih menjual di dunia luar. Tentu kalau tentang personal branding, dapatnya pasti iya dapat. Di Mhm. sisi lain dari pengalaman, pengetahuan yang didapatkan seputar ke bank sentralan, kita juga mendapatkan personal branding yang cukup oke lah bisa dikatakan. Karena di situ bahkan mungkin, Genbi ini mengadakan kegiatan misal ya Mhm. contohnya mengadakan kegiatan di internal kampus sendiri begitu. Nah, di situ nanti teman-teman akan mendapatkan, beberapa pengalaman kemudian dipublikkan melalui sosial media gitu. Oh, baik Jadi baik baik. pengalaman-pengalaman yang didapatkan di Genbi sendiri, karena kan di Genbi kan banyak sekali ya kegiatannya. Banyak banget. Mulai dari, misal kayak kemarin kemarin kegiatannya itu ekspedisi bakti negeri. Jadi kita Mmm. mengajar anak-anak sekolah sambil lalu kita mengenalkan program dan kebijakan Bank Indonesia terkait dengan rupiah gitu. Baik Bagaimana, baik. eee, teman-teman siswa sekolah dasar itu memahami rupiah sejak dini gitu. Nah, itu salah satu contoh teman-teman yang mendapatkan pengalaman kemudian dijadikan personal branding di sosial medianya melalui kegiatan-kegiatan Baik. itu gitu. Baik baik baik, Kak. Jadi, personal branding-nya itu bisa kebangun di Genbi juga ya? Iya betul sekali. Karena kegiatan Genbi itu bukan hanya sekedar, yang ada di internal juga, tetapi juga ada yang hubungannya di sosial atau bahkan terjun ke masyarakat. Iya betul sekali. Baik baik. Nah, selanjutnya nih, Kak, terkait, masalah program kerja atau kegiatan yang disampaikan dari Kak itu tadi, selain pengembangan diri, Genbi juga bisa menjadi
terlibat dalam kegiatan sosial. Kalau dari pengalaman Kak Dito sendiri, seberapa pengaruh besar sih Gen B dalam membentuk rasa peduli kita ke lingkungan dan dampaknya itu, beneran kerasa nggak dari Kak Dito? Iya, mungkin terkait ini mungkin iya sangat terasa ya bagi Mhm. mungkin seseorang terutama diri saya ini kan orang yang adalah introvert gitu ya katanya. Oh, Kak Saya Ijanya iya introvert ya? kadang pendiam saya, iya. Oke oke oke. Jadi di sana, dituntut untuk bermasyarakat, dituntut untuk membuat program dengan kemasyarakatan yang harus berinteraksi begitu ya. Mhm. Jadi diharuskan untuk berinteraksi, maka di situ dapat, apa yang disampaikan masyarakat ternyata itu membangun karakter kita secara tidak langsung begitu. Baik baik. Jadi, hal-hal sekecil pun kegiatan itu bisa membangun karakter yang awalnya jadi introvert terus kemudian bisa memahami keadaan sekitar begitu. Jadi Mhm dapatnya di mhm. situ tentunya. Oh, jadi, dengan ikut sosial atau program kerjanya Gen B itu, Mhm. Kak Dito yang introvert itu tadi ngerasa banget ya? Iya, kayak ngerasa, "Oh ternyata begini ya jadinya." Terus muncullah rasa peduli begitu Oh, jadinya. baik baik. Nah, ini pertanyaan dan topik terakhir nih dari obrolan yang menarik kita. Untuk pesan dan calon pendaftar dari Gen B, terakhir nih Kak ya, Iya. buat teman-teman yang lagi kepikiran mau daftar Gen B tapi masih ragu, mungkin takut nggak lolos atau merasa minder atau bahkan pesimis terkait lolos nggak lolosnya nih Kak. Kira-kira pesan dari Kak Dito buat mereka apa? Biar teman-teman mahasiswa ini semakin yakin dan "Aku bisa nih untuk daftar Mhm. Gen B nih." Apa tuh Kak? Oke. Untuk pesannya mungkin, semangat, berusaha dan berdoa ya, karena mungkin semua itu sudah ditulis dalam takdir Tuhan gitu. Jadi tinggal seberapa banyak teman-teman berdoanya, seberapa banyak teman-teman usahanya begitu. Usaha untuk belajar, usaha untuk, mencari informasi agar tidak ketinggalan begitu ya. Kemudian, berdoa mungkin. Dan, saya rasa semua orang itu pasti mendapat kesempatannya begitu. Bener. Meskipun, ada beberapa orang yang ngerasa, "Oh saya ini nggak layak untuk lolos beasiswa Bank Indonesia ini." Tetapi semua orang itu pasti bisa untuk mendapatkan kesempatan itu. Bahkan saya sendiri yang awalnya itu hanya mencoba-coba, saya Mhm kan mohon maaf ya, saya kan 2 periode ya untuk Gen mhm. B-nya gitu. Jadi periode awal itu saya hanya ingin mencoba Mhm? gimana, menantang diri saya untuk Bener. join ke beasiswa ini, sehingga Mhm. di situ muncullah, oh ternyata kalau kita usahanya yang lebih untuk mencari informasi, untuk belajar, berdoa itu pasti nggak akan ketinggalan. Jadi, untuk teman-teman semangat saja, tadi ya untuk berusahanya, untuk berdoanya gitu, karena, semua sudah ditulis dalam, di takdirnya Tuhan begitu. Jadi Baik baik. itulah untuk teman-teman. Pasti Jadi semuanya bisa, ada jalannya. bisa. Jadi bukan hanya sekedar kita berdoa aja ya Iya, Kak ya, berarti tetap berusaha, tetap betul. optimis, yakin, bahkan semuanya itu sudah teratur dalam tulisannya Iya Tuhan. betul. Nah, wah teman-teman Tretan UTM, kita gak kerasa banget karena memang obrolannya sangat menarik. Untuk sore kali ini kayaknya di sesi obrolan mahasiswa, kita cukupkan sampai di sini. Dengan perbincangan tadi, kita tahu kalau semisal Gen B bukan hanya sekedar beasiswa yang membantu dalam segi finansial, melainkan membantu dalam segi membangun personal branding, mengembangkan skill sampai meluaskan relasi dari yang nggak tahu menjadi tahu, dan dari yang nggak kenal menjadi kenal. Semoga sharing dari sore kali ini dan bersama Kak Dikto ini menjadi bekal untuk teman-teman calon pendaftar generasi beasiswa Indonesia bisa optimis dan tetap yakin. Ingat ya, teman-teman, kadang yang kita butuhkan itu bukan nunggu, melainkan kita kejar. Dan buat Tretan UTM, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, yaitu di channel UTM TV Official, serta jangan lupa dibantu follow Instagram kami, yaitu Instagram dan TikTok kita di @utmtv.official. Biar nggak ketinggalan terkait obrolan yang menarik lainnya. Baik, mungkin itu saja dari Kak Dito ya. Dan dari saya, host pada sore kali ini dan dalam sesi obrolan mahasiswa mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.